Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Tidak lupa juga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti, amin. Kali ini kami akan mengisahkan tentang dua orang sahabat Nabi mengejar unta kurban yang lepas di tenenggah angin ganas. Lelaki tersebut ialah tak lain tak bukan Umar bin Khattab, yang mana pada masa itu dia adalah seorang pemimpin, seorang khalifah atau presiden pada masa kini. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, bantu channel Islami ini dengan cara menekan tombol subscriber, like dan komen, dan jangan lupa share ke kawan-kawan agar channel Islami ini bisa berkembang. Semoga ini menjadi amal jariyah untuk Anda semua, amin. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapal kecil untuk telapak besar akan menyakiti memaksakan sepatu besar untuk tapal kecil. Merepotkan kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi-rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dari pasir yang beterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya, berdiri sebuah dangau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman ibnu Affan, sedang beristirahat sambil melantun Al-Quran dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki nan berlari-lari itu dan mengenalnya, Masya Allah, Utsman berseru, "Bukankah itu Amirul Mukminin?" Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar ibn al-Khattab. "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang deras. Kisah inspirasi. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya. "Aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. Masuklah hai Utsman." Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya bersiponggang menggema memenuhi lembah dan bukit di sekalian padang. "Masuklah kemari," seru Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah, insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, ini tanggung jawabku. Masuklah engkau hai Utsman." Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, pun juga sebaliknya. Mereka berbeda, dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki. Umar, jagoan yang biasa bergulat di Ukaz, tumbuh di tengah Bani Makhzum nan kerasen Bani Adi nan jantan, kini memimpin kaum mukminin. Sifat-sifat itu keras, jantan, tegas, tanggung jawab, dan ringan tangan turun gelanggang di bawah Umar, menjadi ciri khas kepemimpinannya. Utsman, lelaki pemalu, anak tersayang kabilahnya, datang dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya dan terbiasa hidup nyaman sentausa. Umar tahu itu, maka tak dimintanya Utsman ikut turun ke sengatan mentari bersamanya mengejar unta zakat yang melarikan diri. Tidak, itu bukan kebiasaan Utsman. Rasa malulah yang menjadi akhlak cantiknya, kehalusan budi perhiasannya, kedermawanan yang jadi jiwanya. Andai Utsman jadi menyuruh sahayanya mengejar unta zakat itu, sang budak pasti dibebaskan karena Allah yang dibekalinya bertimbun dinar. Itulah Umar, dan inilah Utsman. Mereka berbeda. Bagaimanapun, Anas ibnu Malik bersaksi bahwa Utsman berusaha keras meneladani sebagian perilaku mulia Umar sejauh jangkauan dirinya.
Hidup sederhana ketika menjabat sebagai khalifah misalnya. Suatu hari aku melihat Utsman berkhutbah di mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, kata Anas. Aku menghitung tambalan di surban dan jubah Utsman, lanjut Anas, dan kutemukan tak kurang dari 32 jahitan. Dalam dekapan ukhuwah, kita punya ukuran-ukuran yang tak serupa. Kita memiliki latar belakang yang berlainan, maka tindak utama yang harus kita punya adalah jangan mengukur orang dengan baju kita sendiri atau baju milik tokoh lain lagi. Dalam dekapan ukhuwah, setiap manusia tetaplah dirinya. Tak ada yang berhak memaksa sesamanya untuk menjadi sesiapa yang ada dalam angannya. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat tulus pada saudara yang sedang diberi amanah memimpin umat, tetapi jangan membebani dengan cara membandingkan dia terus-menerus kepada Umar ibnu Abdul Aziz. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat pada saudara yang tengah diamanahi kekayaan, tetapi jangan membebaninya dengan cara menyebut-nyebut selalu kisah berinfaknya Abdurrahman ibn Auf. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat saudara yang dianugerahi ilmu, tapi jangan membuatnya merasa berat dengan menuntutnya agar menjadi Zaid bin Thabit yang menguasai bahasa Ibrani dalam 14 hari. Sungguh tidak bijak menuntut seseorang untuk menjadi orang lain di zaman yang sama, apalagi menggugatnya agar tepat seperti tokoh lain pada masa yang berbeda. Ali ibnu Abi Thalib yang pernah diperlakukan begitu punya jawaban yang telak dan lucu. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, kata lelaki kepada Ali, keadaannya begitu tentram, damai dan penuh berkah. Mengapa di masa kekhalifahanmu, hai Amirul Mukminin, keadaannya begini kacau dan rusak? Sebab, kata Ali sambil tersenyum, pada zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Adapun di zamanku ini, rakyatnya seperti kamu. Dalam dekapan ukhuwah, segala kecemerlangan generasi salaf memang ada untuk kita teladani. Tetapi caranya bukan menuntut orang lain berperilaku seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali. Sebagaimana Nabi tidak meminta Sa'd ibn Abi Waqqas melakukan peran Abu Bakar, fahamilah dalam-dalam tiap pribadi. Selebihnya jadikanlah diri kita sebagai orang paling berhak meneladani mereka. Tuntutlah diri untuk berperilaku sebagaimana para salafus syalih, dan sesudah itu tak perlu sakit hati jika kawan-kawan lain tak mengikuti. Sebab teladan yang masih menuntut sesama untuk juga menjadi teladan akan kehilangan makna keteladanan itu sendiri. Maka jadilah kita teladan yang sunyi dalam dekapan ukhuwah. Ialah teladan yang memahami bahwa masing-masing hati memiliki kecenderungannya, masing-masing badan memiliki pakaiannya, dan masing-masing kaki mempunyai sepatunya. Teladan yang tak bersyarat dan sunyi akan membawa damai. Dalam damai pula keteladannya akan menjadi ikutan sepanjang masa. Selanjutnya, kita harus belajar untuk menerima bahwa sudut pandang orang lain adalah juga sudut pandang yang absah. Sebagai sesama mukmin, perbedaan dalam hal-hal bukan asasi tak lagi terpisah sebagai hak dan batil. Istilah yang tepat adalah syawab dan qatha. Tempaan pengalaman yang tak serupa akan membuatnya lebih berlainan lagi antara satu dengan yang lain. Seyakin-yakinnya kita dengan apa yang kita pahami, itu tidak seharusnya membuat kita terbutakan dari kebenaran yang lebih bercahaya. Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan hal ini dengan indah. Pendapatku ini benar, ujar beliau, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Adapun pendapat orang lain itu salah, namun bisa jadi mengandung kebenaran.